kembali di channel Melon Jamelon. Selamat malam. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan. Hanya ini juga pertanyaannya lain. Ya sudahlah, yang penting menjawab pertanyaan. Pertanyaan ini ada di Messenger. Sudah kita masukkan ke sini. Coba kamera ke sini, sini. Bisa kelihatan? Oke. Saya mau tanya Om, kalau di partitur ada nulis mi sama dengan sol, kemudian di bawahnya lagi ada sol sama dengan mi. Maksudnya gimana tuh Om? Nah, ini sebenarnya jawabnya susah-susah gampang. Cara menjawab yang begini kalau di kalangan kita yang pemusik, ya mungkin kita pikir ini sederhana, tapi seharusnya bagaimana kita menjawab pertanyaan yang buat kita sederhana, yang bagi kita yang biasa berkecimpung di dunia seperti ini, kita berpikir ini sederhana sekali. Sekarang bagaimana kita harus menjawab semudah mungkin untuk dia bisa mengerti. Sebenarnya sudah saya jawab di Messenger juga. Nah, jadi begini, kamera lihat sini. Saya mau tanya Om, kalau di partitur ada nulis mi sama dengan sol. Nah, jadi ternyata itu hari waktu di Messenger, pembicaraan di Messenger, lagunya do sama dengan C juga. Jadi kita main-main di C dulu ya. Mi sama dengan sol, C. Ini scale C, tangga nada C. Ini C kan? Do, re, mi, sol, mi, do. Sekarang persoalannya mi sama dengan sol. Bunyi mi ini jadikan sebagai sol. Oke, saya ulang. Do, re, mi, sol. Lalu kemudian cari scale-nya, cari tangga nadanya. Sol, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Berarti do-nya sudah menjadi nada dasar A, atau kuncinya, scale-nya, tangga nadanya sudah bermain di do sama dengan A. Nah ini kan. Jadi mana yang tadi, sini kamera kasih lihat sini. Nah, lihat ini sudah bermain di scale. Iya, tangga nada do sama dengan A. Lihat mi yang tadi ini. Mi sekarang sudah jadi sol kan? Sol, sol, la, si, do. Ini tadi mi. Mi yang waktu di tangga nada do sama dengan C. Kita jadikan sol. Ingat, mi sama dengan sol. Sol, la, si, do, si, la, sol. Nah, dia sudah pindah di do sama dengan A. Seperti itu. Nah, persoalannya sekarang, saya berusaha berpikir sesederhana mungkin ini. Saya berpikir lagi sekarang, kalau seandainya dia bingung juga lihat ini barang-barang tuts hitam putih ini, saya mau dengar sederhana begini. Oke ya, sabar, nggak perlu lihat ini lagi. Itu tadi contoh yang lain.
Mudah-mudahan bisa mengerti. Kalau nggak ngerti, saya coba yang lain. Ini do sama dengan C kan? Do re mi fa sol la si, do re mi fa sol la si do, si la sol fa mi re do, do re mi. Mi menjadi sol, bunyi yang sama. Mi sol, baru dari sol tadi sol, cari mi do re mi fa sol la si do nya. Jadi sol, sol fa mi re do, do re mi fa sol, sol la si do, si la sol. Ah, itu sudah berubah. Jadi mi sama dengan sol maksudnya seperti itu. Jadi artinya bunyi mi tadi itu disamakan sebagai bunyi sol. Bunyinya yang sama, nama notnya yang berbeda. Nah, begitu. Oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kan tadi mi sama dengan sol, lalu kemudian berikutnya berubah lagi kembali ke sol sama dengan mi. Nah, ini kan sol la si do, sol. Nah, ini. Jadi ceritanya lagunya dari do sama dengan C yang pertama tadi hanya gara-gara berpindah mi sama dengan sol atau mi menjadi sol, maka dia sudah berubah nada dasar ke A. Berarti sekarang kita ada di nada dasar A. Oke, berarti mi tadi sudah jadi sol ya. Nah, sekarang kita mau pindahkan lagi kembali ke mi. Jadi sol sama dengan mi. Karena di bawahnya lagi ada sol sama dengan mi. Nah, sekarang sol, sol ini bikin jadi bunyi mi lagi. Sol, mi, lalu cari tangan nadanya. Mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, mi. Berarti dia kembali ke do sama dengan C. Mi, re, do. Jadi inilah yang biasanya disebut dengan modulasi. Jadi lagunya dalam partitur dikatakan lagunya do sama dengan C, lalu kemudian di bawah ada tertulis mi sama dengan sol, berjalan lagi melodinya, berjalan lagi lagunya, ketemu lagi sol sama dengan mi. Nah, itu artinya dari C modulasi do sama dengan A. Ketika berjalan lagi nanti kembali dari do sama dengan A modulasi ke do sama dengan C. Jadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman, saya tidak tahu ya. Mudah-mudahan ini lebih gampang untuk dimengerti. Tapi kalaupun masih susah untuk dimengerti, cobalah untuk bertanya lagi. Bilang aja enggak mengerti. Boleh lewat messenger juga boleh, lewat WA juga boleh, lewat komen di channel YouTube juga boleh. Oke? Karena memang begini, pernah ada satu pengalaman juga ketika saya bawa materi. Ini dengan teman pelatih ini, pernah saya bawa materi. Itu ada pertanyaan yang seperti gini. Pak, itu bagaimana maksudnya itu, Pak? Kalau ada di kidung jemaat, di kidung jemaat itu ada seringkali tertulis do sama dengan G, do sama dengan A, do sama dengan C, dan sebagainya. Jadi seperti itu pertanyaannya, teman-teman sekalian. Nah, ya sekalipun barangkali ya saya tidak harus ceritakan di daerah mana, tetapi itu ada pertanyaan seperti itu. Akhirnya
materi itu materi yang sudah saya siapkan sudah saya tidak pakai lagi, saya hanya menjawab kebutuhan. Jadi saya bilang, itu materinya kita bawa pagi jam-jam 10. Jadi saya bilang, sepertinya pertanyaan ini pending dulu. Kita pindahkan, saya akan menjawab nanti di pertemuan sore. Jadi bayangkan, pertanyaan yang sesederhana ini ternyata membutuhkan jawaban yang sesederhana mungkin. Buat saya kalau pertanyaan ini sesederhana mungkin, menurut kita yang bisa menjawab, tetapi bagaimana cara menjawabnya adalah semudah mungkin untuk dia mengerti. Jadi bukan soal bagaimana berasal dari kita punya kepala, kita harus balik. Bagaimana caranya ini bisa sampai di kepalanya dia. Itu. Karena kalau saya menjelaskan berdasarkan saya punya kepala, maka bisa jadi dia tidak akan mengerti. Tetapi saya mencoba untuk ini seperti gini kira-kira. Kalau dia kecil, saya besar. Jangan saya menjawab berdasarkan kebesarannya saya, jangan, itu setengah mati. Itu pasti sulit untuk dia mengerti. Saya mencoba untuk mencari, berpikir, saya menjadi seolah-olah sama saya seukuran dia. Lalu kemudian saya angkat pelan-pelan sampai di mana dia bisa menjadi besar. Sampai di mana ukuran dia bisa besar? Artinya sampai di mana dia bisa mengerti. Ya. Saya kira begitu. Semoga ini mudah untuk dimengerti. Oke, selamat malam. Merdeka. Pokoknya harus 3 ini, 3.